tidak terlalu mengerti secara mendalam, ya, sekedar tahu saja. Nah, kata fikih yang berarti sekedar mengerti atau memahami itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu ketika Allah menceritakan kisah Nabi Syuaib alaihissalam yang tidak mengerti ucapannya. Kaumnya Nabi Syuaib itu mengatakan, ya qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka berkata, kaumnya, wahai Syuaib, ma nafqahu katsiran, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Itu ada dalam surat Hud ayat 91. Jadi ma nafqahu katsiran, kami tidak banyak mengerti, itu kita ambil dari kata nafqahu, itu fikih. Tapi memang artinya cuma sekedar tahu sekilas saja. Nah, di ayat lain juga Allah berfirman menceritakan tentang orang-orang munafik yang tidak bisa memahami pembicaraan. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Maka mengapa orang-orang munafik itu nyaris tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Ya, dari kata yafqahuna haditha, memahami pembicaraan. Nah, itu kalau secara bahasa. Tapi kalau secara istilah nanti ada beda lagi. Nah, saya akan menampilkan, ini coba tampilkan secara besar di belakang saya mungkin. Oke, kelihatan nggak? Jadi secara bahasa, fikih itu ada dua pengertiannya. Pertama, al-fahmu al-mujarrad, sekedar tahu. Tapi yang kedua maknanya al-fahmu ad-daqiq, benar-benar mengerti. Jadi secara bahasa fikih itu bisa bermakna sekedar tahu atau benar-benar mengerti. Pokoknya intinya fikih itu artinya tahu atau mengerti. Nah, kalau secara al-fahmud daqiq, ya, tahu secara mendalam, itu juga disebut dengan fikih juga, ya, sebagaimana nanti ada ayat Al-Qur'annya bunyinya wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Nah, kata liyatafaqahu fid din itu artinya untuk mendalami ilmu agama. Baik. Sekarang kita akan bicara fikih secara istilah. Coba balikin lagi di depan sini. Ya, pengertian fikih secara istilah. Sedangkan secara istilah, kata fikih didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi yang berbeda-beda, ada banyak. Tapi sebagiannya lebih merupakan ungkapan sepotong-sepotong, tapi ada juga yang mencakup batasan ilmu fikih sendiri. Kalau kita mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, ya, beliau punya definisi kata fikih itu unik, ya, seperti ma'rifatun nafsi malaha wa ma 'alaiha. Ma'rifatun nafsi malaha wa ma 'alaiha. Mengenal manusia, ya, an-nafas itu manusia atau jiwa atau pribadi, malaha wa ma 'alaiha. Apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi mengenal jiwa manusia dan mengenal apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Sebentar nih, saya agak loncat sedikit. Ini dia. Imam Abu Hanifah tadi. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kalau kemudian kita teruskan pengertian fikih menurut Imam Abu Hanifah tadi adalah ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Nah, sebenarnya definisi yang malaha wa ma'alaiha, apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi haknya, itu masih terlalu umum. Bahkan masih juga mencakup wilayah akidah. Karena Imam Abu Hanifah itu punya karya namanya Al-Fiqhul Akbar. Yang mana isinya malah bukan ilmu fikih, ilmunya malah ilmu akidah, ya, dan keimanan. Dan juga termasuk wilayah akhlak juga. Sehingga fikih yang dimaksud oleh beliau ini disebut juga dengan istilah fiqhul akbar. Nah, adapun definisi yang lebih mencakup ruang lingkup istilah fikih yang dikenal para ulama adalah yang berikut ini. Yaitu al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Saya kasih terjemahannya, ilmu
yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah atau dalam kurung perbuatan nyata yang diambil dari dalil-dalil secara rinci. Jadi ilmu fikih sebenarnya adalah ilmu yang membahas hukum syariat. Tapi di bidangnya bidang amaliyah yang sifatnya perbuatan nyata. Ya maksudnya apa yang kita lakukan itu kan nyata. Karena nanti bisa juga ada yang tidak nyata, misalnya perbuatan hati. Kayak semacam orang bertasawuf, orang berakhlak, itu kan adanya dari dalam, inner beauty. Nah kalau yang fikih itu nggak ngomongin motivasi, nggak ngomongin niat. Walaupun ada irisan juga, tapi fikih itu lebih banyak kepada hal-hal yang nyata aja yang kelihatan. Saya kasih contoh misalnya begini. Ada orang munafik, ya. Munafik tuh dia kan berarti di dalam hatinya nggak ada iman. Ya, cuman secara lisannya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka bagaimana kita menyikapi orang yang kita menduga dia tuh sebenarnya hatinya pura-pura aja. Tapi secara lisan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kalau kita melakukan pendekatan lewat ilmu fikih, maka orang itu harus kita terima sebagai orang Islam. Ibarat kata dia meninggal, kita harus mandikan, kafani, sholatkan, dan kuburkan di kuburannya orang Islam. Kenapa? Karena secara fakta dia Islam. Walaupun kita mungkin sedikit agak ragu-ragu gitu ya. Kayaknya dia bohong deh, kayaknya dia pura-pura doang deh, dan sebagainya. Nah, ilmu fikih nggak ngomongin yang dugaan-dugaan atau zon itu enggak. Ya karena ilmu fikih ngomongin fakta aja gitu. Ada faktanya, kita ambil kesimpulan. Nah, saya kasih contoh yang kedua, misalnya begini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu ketika pernah beliau menjadi khalifah, ya, menjadi pemimpin tertinggi umat Islam, itu pernah kehilangan baju besi. Dan setelah beliau cari-cari, dilihatlah baju besinya itu dibawa sama orang Yahudi di satu wilayah daerah gitu di Kufah. Nah, Ali bin Abi Thalib itu kemudian bilang pada Yahudi itu, kembaliin baju saya, itu punya saya. Si Yahudi bilang, dari mana Anda bisa ngaku-ngaku ini baju Anda? Ini punya saya beli gitu. Nah, nggak tahu tuh dia beli dari hasil orang nyolong atau nadah, tapi yang jelas dia merasa itu punya dia. Akhirnya sengketa dibawa ke pengadilan. Hakimnya itu adalah anak buahnya Ali, hakimnya. Lalu kemudian Ali bilang, wahai hakim, saya menuduh orang ini sudah mengambil baju besi saya. Maka saya minta Anda putuskan perkara hukum sesuai dengan hukum Allah, yaitu suruh dia kembalikan baju besi itu kepada saya. Hakimnya ini anak buahnya Ali. Lalu si hakim bilang sama Yahudi itu, apa benar apa yang diklaim oleh Ali bin Abi Thalib itu? Kata dia, bohong, saya tidak pernah ngambil baju ini dari Ali. Saya beli di pasar, gitu. Nah, kan jadi ada sengketa tuh antara Ali dengan orang Yahudi. Hakimnya orang Islam, hakimnya tuh anak buahnya Ali bin Abi Thalib. Nah, karena ada 2 pendapat yang berbeda, kata hakim begini, kalau gitu wahai Ali, buktikanlah bahwa Anda adalah pemilik baju ini. Apakah ada saksi ataukah ada bukti yang lain? Nah, Ali bin Abi Thalib ternyata dia tidak bisa menunjukkan bukti yang kuat di dalam meja pengadilan bahwa baju besi itu milik dia. Bahkan juga tidak bisa mendatangkan saksi. Nah, sehingga kata hakim, mohon maaf, kalau memang nggak ada bukti, nggak ada saksi, klaim Anda, tuntutan Anda tuh nggak bisa dikabulkan. Gitu. Lalu Ali bilang, saya punya saksi, tapi anak saya gitu kan, Ali punya anak entah Hasan entah Husain gitu ya. Nah kemudian kata hakim, oh kalau Hasan atau Husain anak Anda nggak bisa kita terima sebagai saksi. Kenapa? Karena dia pasti belain bapaknya gitu. Nah oleh karena itu diputuskanlah Ali bin Abi Thalib kalah di pengadilan itu. Ali kalah, bayangin, di sebuah pengadilan karena secara fakta dia tidak bisa menunjukkan bukti atas klaimnya itu. Nah, itu yang namanya hukum. Memang kadang-kadang hukum itu buta. Ya, justice may be blind. The law must be blind. Hukum atau keadilan itu kadang-kadang buta. Kalau nggak bisa dibuktikan, ya sudah. Jadi Ali secara perkara itu dia kalah gitu ya. Nah, jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitulah hukum fikih. Fikih itu fakta.
kalau kita bisa tampilkan fakta, maka kita bisa dalam kebenaran. Tapi kalau kita nggak bisa buktikan fakta dan sebagainya, walaupun mungkin kita benar, tapi tidak bisa dibuktikan kebenarannya, maka kalah gitu ya. Jadi ini nomor satu, fikih adalah ilmu tentang hukum gitu. Nah, hukumnya harus yang syar'i, yang sifatnya perbuatan nyata, yang diambil dari sumber-sumbernya yang rinci. Jadi ini saya punya diagram, mungkin bisa ditampilkan ya. Pertama, ilmu fikih itu, fikih adalah ilmu. Ini sebenarnya bukan, di sini bukan ilmu nih, fikih lah begitu ya. Adalah ilmu ya, di atas itu ilmu, kemudian hukum, terus syariah, terus amaliyah, terus sumber gitu. Jadi mencakup 5 poin penting ya. Mungkin saya jelaskan aja dalam bentuk tulisan nih di depan sini ya. Penjelasannya, pertama ilmu dulu ya. Fikih adalah sebuah cabang ilmu yang tentunya bersifat ilmiah, logis, dan memiliki objek dan kaidah tertentu. Fikih itu tidak seperti tasawuf yang lebih merupakan gerakan hati dan perasaan, juga bukan seperti tarekat yang merupakan pelaksanaan ritual-ritual. Fikih juga bukan seni yang lebih bermain dengan rasa atau keindahan. Tapi fikih adalah sebuah cabang ilmu yang bisa dipelajari, didirikan di atas kaidah-kaidah yang bisa dipresentasikan dan diuji secara ilmiah. Nah, selama ini fikih bukan saja menjadi nama sebuah mata kuliah, tetapi bahkan sudah menjadi fakultas tersendiri yang diajarkan di berbagai universitas. Fikih adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang bersifat akademis dan diakui secara ilmiah di dunia pendidikan secara internasional. Jadi fikih itu adalah sebuah nama cabang ilmu. Nah, apa bidangnya? Bidangnya hukum. Kalau secara umum, kalau kita masuk kampus kan ada fakultas-fakultas. Nah, kalau fikih itu adanya di dalam fakultas hukum gitu ya. Ilmu fikih adalah salah satu cabang ilmu yang secara khusus termasuk dalam bidang ilmu hukum. Jadi pada hakikatnya ilmu fikih adalah ilmu hukum. Nah, kita mengenal ada banyak cabang dan jenis ilmu hukum, misalnya hukum adat, ya, yang secara tradisi berkembang pada suatu masyarakat tertentu. Selain hukum adat, kita juga mengenal ada hukum barat yang umumnya dari hasil penjajahan Belanda. Nah, tetapi kalau hukum yang dimaksud dengan fikih adalah hukum yang sifatnya syar'iyah, ya. Hukum yang menjadi wilayah kajian ilmu fikih adalah hukum syariat, yaitu hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala serta telah menjadi ketetapannya di mana kita sebagai manusia telah diberi beban untuk mempelajarinya lalu disuruh menjalankan hukum-hukum itu serta berkewajiban juga untuk mengajarkan hukum itu kepada umat manusia. Dengan kata lain, ilmu fikih bukan ilmu yang dibuat oleh manusia. Ya, ilmu fikih adalah hukum syariat di mana hukum itu 100% dipastikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keterlibatan manusia dalam ilmu fikih hanyalah dalam menganalisa, merinci, memilah serta menyimpulkan apa yang telah Allah firmankan lewat Al-Qur'anul Karim dan juga lewat sunnah nabawiyah atau hadis Nabi. Nah, lebih spesifik lagi, fikih itu adalah ilmu hukum syariah yang sifatnya amaliyah. Apa nih maksudnya amaliyah? Jadi terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik, jasad, dan badan saja. Tidak yang bersifat ruh, tidak yang bersifat perasaan, dan juga bukan masalah kejiwaan. Sebagaimana kita tahu hukum syariat itu cukup banyak wilayahnya. Ada wilayah akidah yang lebih menekankan pada wilayah keyakinan dan pondasi keimanan. Ada hukum yang terkait dengan akhlak dan etika. Nah, dalam ilmu hukum, fikih hanya membahas hukum-hukum yang bersifat fisik, yang berupa perbuatan-perbuatan manusia secara lahiriah saja. Ya, tegasnya fikih itu hanya menilai dari segi yang kelihatan saja. Sedangkan yang ada di dalam hati, yang di dalam benak, yang tidak terbukti itu tidak termasuk wilayah amaliyah. Jadi fikih itu nggak bisa pakai perasaan. Fikih itu nggak bisa pakai dugaan, nggak bisa pakai asumsi. Fikih itu harus ada fakta dan realitanya. Tanpa ada itu semua maka fikih itu tidak bermain di wilayah itu. Nah, tapi memang fikih itu ada sumbernya, yaitu dalil-dalil yang rinci. Ya, banyak orang beranggapan bahwa ilmu fikih itu sekedar karangan atau logika para ulama yang menurut mereka bahwa ulama itu manusia juga, sedangkan yang berasal dari Allah hanyalah Al-Quran dan yang berasal dari Rasulullah adalah Al-Hadis. Cara pemahaman seperti ini mungkin maksudnya benar, tapi agak kurang tepat dalam memahaminya.
Sungguh ilmu fikih itu 100% diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah sebagai sumber rujukan utama. Rasanya tidak ada yang menyalahi prinsip ini. Namun kita tahu bahwa tidak mudah memahami Al-Quran atau Al-Hadis begitu saja. Khususnya buat orang yang awam dan tidak mengerti ilmu-ilmu dalam memahami keduanya. Nah, kalau yang melakukannya orang awam atau orang ajam itu maksudnya orang yang bukan Arab gitu ya. Udah bukan Arab dan orang awam pula. Apalagi jarak antara kita hidup dengan masa turunnya Al-Quran sudah terpaut 14 abad lamanya, ditambah lagi punya perbedaan budaya yang jauh dengan Rasulullah, maka harus ada ilmu dan metode yang baku yang bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa mengeluarkan kesimpulan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau boleh dibuat perumpamaan, ilmu fikih itu ibarat ilmu tentang perakiraan cuaca. Ilmu ini tentu bukan ilmu ramal-meramal dengan menggunakan kekuatan gaib. Ilmu ini mengandalkan data dan fakta dari gejala-gejala alam yang sebenarnya semua orang bisa melihat dan merasakannya. Misalnya arah hembusan angin, kecepatannya, kelembaban udara, tekanan, suhu, dan yang lainnya. Nah, bagi orang awam, walaupun mereka bisa melihat atau merasakan semua gejala alam itu, namun mereka tidak akan bisa mengetahui bagaimana mengolah data-data gejala alam itu secara akurat. Yang bisa mengolah data itu hanya mereka yang belajar ilmu itu secara serius. Nah, kalau kita buka kitab suci Al-Quran atau membolak-balik kitab Sahih Bukhari misalnya, sebenarnya yang kita lakukan barulah membaca data mentah. Kalau kita tidak mengerti bahasa Arab dengan seluk-beluk sastranya, maka kita tidak akan mengerti makna dan maksud serta kandungan yang terdapat pada setiap ayat dan hadis serta secara tepat dan mendasar. Kalau kita tidak tahu latar belakang kenapa ayat itu turun dan juga tidak punya informasi kenapa Nabi Muhammad itu bersabda, tentu saja kita tidak punya pegangan dasar tentang tujuan masing-masing dalil itu. Dan satu lagi yang amat fatal yaitu seringkali secara sekilas kita melihat dan menyangka telah terjadi ketidaksinkronan antara satu ayat dan ayat lainnya, juga antara hadis yang satu dengan hadis lainnya, bahkan mungkin ya antara ayat dan hadis itu kadang terjadi hal yang sama. Maka buat orang awam seringkali terjadi kekeliruan yang amat fatal. Padahal sesungguhnya yang terjadi bukan tidak sinkron, tapi karena kita tidak tahu konteks dari masing-masing dalil, atau boleh jadi Nabi berbicara dalam waktu dan situasi yang berbeda. Nah, Nabi SAW pernah ditanya sahabat, amal apa yang paling utama di sisi Allah? Jawaban beliau adalah jihad di jalan Allah. Tapi pada kesempatan lain ketika diajukan pertanyaan yang sama, jawaban beliau adalah berbakti pada orang tua. Bahkan pernah juga beliau hanya berpesan untuk tidak pernah berdusta untuk selama-lamanya. Nah, tentu saja orang awam akan bingung kalau membaca hadis yang sekilas kelihatan berbeda itu. Tapi dengan ilmu fikih kita jadi tahu bahwa jawaban yang berbeda-beda itu disebabkan oleh orang yang bertanyanya itu berbeda-beda. Nah, ternyata beliau SAW itu menjawab setiap pertanyaan itu berdasarkan kondisi subjektif masing-masing penanya. Mereka yang kurang berbakti kepada orang tua, maka nasihat beliau adalah disuruh berbakti. Buat mereka yang rada pengecut dan kurang punya nyali, beliau anjurkan untuk berjihad di jalan Allah. Dan buat pedagang yang banyak bohongnya, nasihatnya adalah jangan berdusta, begitu ya. Jadi kalau kita simpulkan secara sederhana, bahwa fikih adalah kesimpulan hukum yang bersifat baku dan merupakan hasil ijtihad ulama, di mana sumbernya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Qiyas, dan lain-lainnya. Baik, barusan itu kita bicara semua tentang apa itu ilmu fikih secara bahasa dan secara istilah ya, pengertiannya. Sekarang saya ingin mengajak ya ibu-ibu sekalian mengenal satu istilah lagi yang hampir mirip dan teman baik lah gitu, yaitu syariah. Nah, apa sih bedanya antara fikih dengan syariah gitu ya? Fikih itu apa? Syariah itu apa? Oke, kita baca. Selain istilah fikih, kita juga mendengar istilah yang mirip dan dekat, yaitu syariah. Seringkali orang menyamakan antara fikih dan syariah, dan hal itu wajar karena keduanya memang punya arti yang dekat sekali. Bila masing-masing disebutkan terpisah, maknanya bisa saja sama. Jadi kalau dibilang syariah yaitu fikih, kalau dibilang fikih yaitu syariah, kalau dipisah. Tapi kalau dua-duanya dipertemukan dan disandingkan bareng-bareng, nah ternyata antara fikih dan syariah itu punya perbedaan yang nyata. Itu kira-kira mirip antara perbedaan fakir dan miskin. Ya kan kita sering menyebut, wah dia fuqara wal masakin gitu. Nah itu kan antara fakir dengan miskin kan nyaris serupa itu. Tapi ternyata tetap berbeda.
ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa fakir itulah orang yang sama sekali tidak punya pemasukan, sedangkan miskin adalah orang yang kekurangan tapi masih punya pekerjaan atau penghasilan. Nah, untuk mengetahui apa saja persamaan dan perbedaan antara fikih dan syariah, kita bahas satu persatu ya. Pertama dari segi bahasa. Secara makna bahasa ya, syariah dalam bahasa Arab itu sebagaimana orang Arab di masa lalu mengatakan, yaitu artinya metode atau jalan lurus. At-tariqah al-mustaqimah, jalan yang lurus. Ini dalam kitab Lisanul Arab disebutkan mauridul ma'il ladzi yuqsadu lisyurbi, sumber mata air yang dijadikan tempat untuk minum. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah ya ilmu fikih dan syariah, syariah itu didivisikan sebagai para ulama dengan artinya begini. Ma syara'ahu Allahu li'ibadihi minal ahkam. Apa yang disyariatkan Allah kepada hambanya dari hukum-hukum allati ja'a biha nabiyyun minal anbiya, yang dibawa oleh seorang nabi dari para nabi, sawa'un ma yata'allaqu bil i'tiqadi wal ibadat wal muamalat wal akhlaq wa nizamil hayah. Baik itu termasuk i'tiqad, masalah akidah ya, wal ibadat, masalah ritual ibadah, wal muamalat dan muamalah, wal akhlaq dan akhlak, wa nizamil hayah dan aturan-aturan hidup gitu. Itu namanya syariah. Sedangkan kalau fikih nanti bedanya adalah ruang lingkupnya. Makanya kita masuk di bagian C, perbedaan fikih dan syariah. Yang pertama ruang lingkupnya ya. Dari segi ruang lingkup ternyata syariah itu lebih luas dari ruang lingkup fikih. Karena syariah mencakup masalah akidah tadi. Ada akidah di dalamnya, ada akhlak juga, ada ibadah juga, ada muamalah juga, dan segala yang terkait dengan ketentuan Allah pada hambanya. Itu dibilang syariah. Sedangkan ruang lingkup fikih itu terbatas pada masalah teknis hukum yang bersifat amaliyah atau praktis saja. Seperti hukum tentang najis, hukum hadas, wudhu, mandi janabah, tayamum, istinja, sholat, zakat, puasa, jual beli, sewa gadai, kehalalan makanan dan seterusnya. Jadi secara ruang lingkupnya fikih itu lebih sempit gitu ya. Nah, objek pembahasan fikih berhenti ketika kita bicara tentang hal-hal yang menyangkut akidah. Kalau sudah menyangkut akidah, maka itu sudah bukan fikih lagi. Ya, seperti kajian tentang sifat-sifat Allah, sifat para nabi, malaikat, hari kiamat, surga, neraka. Nah, itu sudah bukan fikih. Jadi kalau misalnya ngomongin nanti akhir zaman turunlah Imam Mahdi, nanti turunlah Nabi Isa dan sebagainya gitu ya. Nah, itu udah bukan wilayah fikih itu. Karena itu wilayah keyakinan atau akidah yang kita percaya tentang hari akhir, tentang hal-hal yang gaib gitu ya. Fikih sudah nggak masuk di situ ya. Objek pembahasan fikih juga keluar dari wilayah hati serta perasaan manusia. Seperti rasa rindu, ya kita rindu pada Nabi, nah itu bukan fikih gitu ya. Cinta dan takut kepada Allah, nah itu bukan fikih. Termasuk juga rasa untuk berbaik sangka, tawakal, menghamba kepadanya dan seterusnya, itu bukan fikih. Nah, objek pembahasan fikih juga keluar dari pembahasan tentang akhlak mulia dan sebaliknya. Fikih tidak membicarakan hal-hal yang terkait dengan menjaga diri dari sifat sombong, ya, menjaga diri dari riya, ingin dipuji, memegang diri, hasad, dengki, iri hati, ujub. Itu bukan wilayah pembahasan ilmu fikih, ya. Nah, sedangkan syariah termasuk di dalamnya itu semua yang tadi itu, ya. Ilmu fikih juga ada, plus dengan semua yang tadi saya sebutkan di atas, termasuk juga akidah, akhlak dan juga hukum fikih. Jadi kalau ditanya apa bedanya fikih dengan syariah, syariah itu lebih gede, lebih luas, menampung segala macam bidang. Sedangkan fikih hanya satu bidang kecil aja, begitu. Nah, yang kedua, syariat itu lebih bersifat universal. Ya, adalah ketentuan Allah yang sifatnya bukan berlaku pada satu tempat dan masa yang terbatas, tapi menembus ruang dan waktu. Kita menyebut ketentuan dan peraturan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, ya, kepada Bani Israel di masa nabi-nabi terdahulu sebagai syariah, dan kita tidak sebut dengan fikih. Jadi misalnya kayak Bani Israel itu diwajibkan kepada mereka misalnya tidak boleh mencari ikan di hari Sabtu, gitu kan? Nah, aturan itu dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah syurra'a, yang akar katanya dengan kata syariah, ya. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanum yauma sabtihim syurra'a.
Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan hari Sabtu. Syurro'a itu ketentuan tidak boleh bekerja atau cari ikan di hari Sabtu. Nah, di dalam ayat lain juga disebutkan istilah syariah dengan pengertian bahwa Allah menetapkan suatu aturan dan ketentuan kepada para nabi di masa lalu. Syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Nah, jadi apa yang Allah tetapkan hukum pada umat terdahulu itu disebut syariat. Makanya kalau dalam ilmu usul fikih itu ada istilah syar'u man qablana, ya. Bukan fiqhu man qablana, enggak. Jadi syar'u man qablana itu sebuah istilah yang baku untuk menunjukkan bahwa Allah dulu pernah menetapkan aturan-aturan kepada umat sebelum kita. Orang Yahudi itu ada aturan suruh sholat, suruh puasa, suruh zakat, suruh berhaji, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh, banyak gitu kan. Nah, apa yang Allah turunkan pada mereka itu disebut dengan syariat. Syariat yang turun kepada umat sebelum kita. Tapi tidak disebut dengan fikih gitu. Disebut dengan syariat. Nah, jadi syariat itu lebih universal, digunakan untuk menyebutkan hukum-hukum yang Allah berlakukan pada umat-umat yang lain selain umat Nabi Muhammad gitu ya. Itu disebut dengan syariat gitu. Nah, kemudian yang nomor 3, fikih adalah, lalu fikih itu apa? Nah, perbedaan yang juga sangat prinsipil antara fikih dan syariat adalah bahwa fikih itu merupakan apa yang dipahami oleh mujtahid atas dalil-dalil samawi dan bagaimana hukumnya ketika diterapkan pada realitas kehidupan pada satu zaman dan tempat. Nah, jadi pada hakikatnya fikih itu adalah hasil dari sebuah ijtihad, tentunya yang telah lulus dari penyimpangan kaidah-kaidah berijtihad. Saya perlu kasih penjelasan begini, nih kira-kira begini. Kalau umat terdahulu itu mereka nggak butuh fikih. Kenapa? Pertama, ayat yang turun pada Nabi Musa dan umatnya itu mereka berbahasa Ibrani. Jadi ketika Allah bikin aturan hukum, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nyambung gitu. Nah, tapi kalau kepada Nabi Muhammad nggak bisa langsung begitu, karena Al-Quran itu tidak seperti Taurat, yang langsung to the point. Al-Quran itu turun kepada kita, turun pada Nabi Muhammad sebenarnya, itu tidak dalam bentuk pasal, bab dan ayat. Enggak kayak kitab undang-undang, ya. Bab 1, pasal 1, ayat 1, butir A. Siapa yang melakukan pencurian maka dipotong tangannya. Enggak begitu bunyi ayat Al-Quran itu. Tapi Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad dalam bentuk prosa, dalam bentuk cerita, dalam bentuk kisah yang punya nilai-nilai yang indah. Nah, untuk bisa jadi aturan hukum yang spesifik itu butuh sentuhan tangan manusia. Dan apa yang dihasilkan, maka itulah yang disebut dengan hasil ijtihad. Dan fikih itu adalah hasil ijtihadnya. Nah gitu. Beda dengan syariah. Syariah itu aslinya Qur'annya begitu, aslinya hadisnya begitu. Tapi kalau fikih, kesimpulannya. Nah, yang jadi pertanyaan tuh gini, kenapa fikih itu harus disimpulkan? Kenapa nggak langsung dari Qur'an saja? Nah, ini menarik. Jadi gini, Islam itu yang diturunkan pada Nabi Muhammad, Al-Qur'annya saja jumlahnya banyak banget. Jumlahnya tuh sampai 6.236. Itu banyak banget. Dan oleh karena itu tidak mungkin Al-Quran turun sekaligus. Gedubrak itu nggak bisa. Kenapa? Karena terlalu banyak. Ya kan? Allah menurunkan syariat kepada Nabi Muhammad itu jumlahnya banyak banget. Bahkan Al-Quran itu boleh dibilang semua kitab suci samawi yang pernah ada, yang pernah Allah turunkan, itu semuanya digabung dan dibandingkan dengan Quran lebih banyak Al-Quran. Nah, oleh karena itu Al-Quran itu kitab yang sangat lengkap gitu kan. Tapi, nah ada tapinya. Walaupun dia lengkap tapi dia tidak terstruktur. Nah gitu. Dia tidak terstruktur, tidak rapi gitu istilahnya. Saya kasih contoh ya, harus dikasih contoh nih. Gini, misalnya tentang minuman yang memabukkan atau khamr. Kan kita kesimpulannya sih simple aja. Khamr haram gitulah ya.
Tapi jangan dikira bahwa ayat Quran turun tiba-tiba langsung bilang, woi khamr haram woi, gitu. Enggak. Ayat Quran yang turun tentang khamr itu ternyata ada 4 dan turunnya 4 kali di waktu yang berbeda. Di Mekah turun sekali, di Madinah turun 3 kali. Dan selama turun sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali itu titik tekan hukumnya itu berbeda-beda. Kalau yang turun pertama kali ayatnya di Mekah itu sama sekali nggak ngomongin khamr itu haram. Sehingga para sahabat di masa itu walaupun udah ada ayat turun tentang khamr tapi mereka tetap minum gitu. Ketika mereka sudah hijrah turun lagi ayat yang kedua turun tentang khamr. Tapi lagi-lagi ayatnya tidak mengharamkan secara mutlak, hanya mengharamkan kalau ada banyak madharatnya, banyak kerugiannya. Dikatakan fihi ma ismun kabirun, tapi bersamaan dengan itu juga Allah menyebutkan di dalam khamr itu juga ada wa manafi'u linnas, ada banyak manfaatnya. Sehingga boleh kita katakan bahwa pada saat ayat yang kedua tentang khamr itu turun, belum juga mengharamkan secara mutlak. Masih bilang ya kalau merugikan jangan, tapi kalau menguntungkan nggak apa-apa gitu ya. Nah ayat ketiga turun tentang khamr itu adalah tentang nggak boleh kita sholat dalam keadaan mabuk. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Berarti minum khamr boleh asalkan bukan menjelang waktu sholat gitu. Barulah setelah Nabi hijrah ke Madinah di tahun ketiga dari masa hijrah itu, setelah Nabi tinggal di Mekah 13 tahun ditambah 3 tahun, barulah turun ayat yang terakhir yang mengharamkan khamr secara mutlak. Jadi untuk mengharamkan khamr prosesnya itu panjang sampai 16 tahun. 13 tahun di Mekah tambah 3 tahun di Madinah. Itu 16 tahun tuh lumayan lama gitu kan. Dan ternyata Quran tidak to the point langsung bilang dari awal hukumnya khamr haram. Siapa yang minum khamr dicambuk 80 kali. Nggak ada ayat yang bunyinya begitu. Semua pakai proses yang panjang. Nah, oleh karena itu memahami Al-Quran lebih susah daripada memahami Taurat. Kalau Taurat langsung bilang khamr haram yang minum dicambuk 100 kali misalnya gitu. Itu kalimatnya simple, singkat dan turun sekaligus gubrak. Maka nggak perlu fikih, nggak perlu bagaimana cara memahaminya karena bahasanya adalah bahasa yang lugas, tegas begini. Sedangkan di Al-Quran tidak. Ayat-ayat Al-Quran itu tidak terlalu tegas untuk menyebutkan suatu hukum. Saya kasih contoh nih. Mumpung saya ngomongnya sama ibu-ibu. Bu, kalau ada seorang ibu, ya seorang wanita yang melahirkan, itu kan anaknya kan menyusu. Saya tanya, ada nggak di Al-Quran ayat yang bicara tentang seorang ibu menyusui bayi? Ada, ya kan? Bunyinya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan para ibu yang melahirkan anak bayi menyusui selama 2 tahun penuh. Kan gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah menyusui 2 tahun penuh itu kewajiban? Apakah itu wajib? Gitu. Nah, Al-Quran tidak menyebutkan, tidak mengatakan alal walidati ayyurdi'na, atas para wanita wajiblah menyusui. Enggak. Al-Quran datang dengan kalimat khobariyah gitu. Yang menyebutkan para ibu menyusui anaknya 2 tahun penuh. Nah, ini cuma kalimat berita, bukan kalimat yang sifatnya perintah. Tidak ada perintah di situ. Nah, tapi kenapa Allah tiba-tiba ngomong ibu menyusui anak 2 tahun? Kalau nggak ada perintah, ini maksudnya apa? Gitu kan? Nah, disitulah nanti ada ijtihad para ulama dan hasilnya ternyata beda. Ada yang bilang menyusui bagi seorang ibu itu adalah wajib hukumnya. Kalau dia tidak menyusui bayinya maka dia akan berdosa, ya kan? Ada yang mengatakan enggak wajib sih, tapi lebih dianjurkan. Maka hukumnya adalah sunnah. Dan ada pendapat yang ketiga. Allah sama sekali tidak ngomongin tentang perintah. Cuman Allah bercerita saja ibu-ibu itu menyusui anaknya 2 tahun kalau mau. Nah begitu. Liman arada ayyutimmar radha'ah. Bagi yang mau menyempurnakan radha'ah penyusuan. Kalau nggak mau, ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Sehingga pendapat yang ketiga mengatakan bahwa kesimpulannya menyusui bayi
itu adalah sesuatu yang mubah. Mau nyusuin boleh, enggak juga boleh. Dan dalilnya dikuatkan dengan Ibunda Aminah, ya, Ibunda Nabi yang bernama Aminah itu sejak Nabi masih bayi itu sudah enggak menyusui Nabi. Ya mungkin di awal-awal melahirkan dia menyusui, tapi Nabi ternyata menyusui juga kepada beberapa wanita yang berbeda. Ada Ummu Aiman, ada Thuwaibatul Aslamiyah, dan yang paling lama sampai usia berapa 4, 5, 6 tahun itu kepada Halimatus Sa'diyah. Ibunya sendiri Aminah itu tidak menyusui. Nah sehingga dari ayat Quran yang seperti itu, walaupun ayat Qurannya kita baca, kita hafal rame-rame, tapi ketika ditarik kesimpulan ternyata beda. Nah waktu menarik kesimpulan, itulah yang dikatakan sebagai fikih. Fikih itu apa yang difahami oleh para ulama, baik itu di kalangan sahabat atau tabi'in atau atba'ut tabi'in dan sebagainya, yang mana kesimpulannya itu merupakan ijtihad. Gitu. Kadang-kadang kesimpulannya sama, tapi lebih seringnya kesimpulannya berbeda. Ya, kadang-kadang kesimpulannya sama, kadang-kadang kesimpulannya berbeda. Nah, apa yang disimpulkan dari ayat Quran, apa yang disimpulkan dari hadis Nabi, itulah fikih, gitu. Jadi fikih itu adalah ijtihad pada dasarnya. Sehingga kita bisa katakan bahwa antara fikih dengan ijtihad itu punya hubungan yang sangat erat, ya, hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Sampai bisa kita katakan, saya bisa mengatakan bahwa fikih itu sebenarnya adalah kata lain dari ijtihad, gitu. Fikih itu adalah apa yang difahami dari hadis-hadis Nabi, dari Al-Quran, ya. Apa yang difahami bisa jadi pemahamannya sama, bisa jadi pemahamannya beda, dan itulah fikih, gitu. Tapi yang membuat fikih itu menjadi mantap, keren, dan hebat adalah memahaminya tuh nggak kaleng-kaleng. Karena yang mengambil kesimpulannya adalah orang yang memang diberi wewenang oleh Allah. Nabi Muhammad SAW itu diberi wewenang untuk melakukan ijtihad. Para sahabat itu diberi wewenang untuk berijtihad, yaitu para orang-orang yang masuk dalam kategori fuqaha, ya, yang memenuhi syarat, maka dia diberi wewenang untuk berijtihad. Contohnya fikih di masa Nabi, contohnya ya, bahwa Rasulullah SAW itu pernah bertanya kepada Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal itu adalah sahabat yang Nabi kirim ke negeri Yaman. Mu'az, nanti kalau kamu sampai di negeri Yaman dan kamu harus menyelesaikan banyak masalah hukum-hukum syariah, seandainya kamu tidak temukan ayat Quran yang bicara tentang itu, dengan apa kamu memutuskan? Kata Mu'az, ya dengan sunnah Rasulullah. Lalu Nabi bertanya lagi, kalau di Quran nggak ada, di sunnah Rasulullah nggak ada, dengan apa kamu memutuskan? Maka Mu'az bin Jabal menjawab, ya sa'ajtahidu ra'yi, saya akan beristihad menggunakan ra'yu saya. Nah, ketika Mu'az mengatakan saya akan beristihad, itulah pada dasarnya ilmu fikih. Kalau tidak ada ilmu fikih, maka Al-Quran atau hadis itu terbatas jumlah halamannya. Sementara agama Islam turun dari zaman Nabi sampai hari kiamat, itu zaman akan selalu berubah, dan Al-Qurannya sendiri kehilangan konteks, gitu. Al-Quran itu hanya menjawab masalah-masalah yang ada di zaman Nabi saja, tidak menjawab masalah-masalah yang ada di zaman sekarang. Nah, kalau tidak ada ijtihad, bagaimana agar bisa menjawab masalah yang ada di zaman sekarang? Ya maka agama Islam sudah selesai dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana agama-agama terdahulu itu selesai dengan wafatnya para nabi mereka. Begitu Nabi Musa wafat, selesailah Yahudi. Ya, tiba-tiba syariat mereka menjadi expire, nggak sesuai dengan zaman. Ketika Nabi Isa alaihissalam dipanggil oleh Allah, diangkat ke langit, maka selesailah sudah agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu. Karena sudah nggak ada lagi terusannya. Nah, Islam dalam hal ini Nabi Muhammad SAW diturunkan kepadanya Al-Quran dan hadis, yang memang Al-Qurannya sudah berhenti, hadisnya sudah berhenti dengan wafatnya Nabi. Tapi hukumnya tetap berlaku sepanjang zaman justru karena ada ijtihad itu. Ya, jadi nanti tugasnya para ahli fikih adalah bagaimana mengawinkan Quran yang turun di zaman Nabi dengan fakta dan realita yang ada di zaman mereka masing-masing.
Di abad pertama para fuqaha itu kemudian melakukan ijtihad untuk menyesuaikan dengan Quran yang turun di zaman Nabi dengan kehidupan nyata yang ada di masa mereka. Di abad kedua begitu juga. Para ulama di abad kedua kemudian melakukan ijtihad dengan Al-Quran atau hadis yang ada di zaman Nabi dengan realita yang ada di abad kedua. Di abad ketiga begitu, di abad keempat begitu, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sekarang kita ini juga begitu juga. Fikih itu adalah bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah yang dikaitkan dengan fakta realita yang ada di zaman sekarang. Nah, tapi itu tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Harus pakarnya, harus orang yang memenuhi syarat untuk bisa melakukan seperti itu. Kalau saya boleh bikin semacam penggambaran, fikih itu adalah tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter. Ya, tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter. Sedangkan Al-Quran atau hadis itu adalah buku-buku kedokteran yang ada di perpustakaan. Nah, kalau masyarakat itu menderita satu penyakit, obatnya bukan disebarin buku-buku kedokteran di tengah masyarakat. Karena masyarakat nggak akan bisa menyelesaikan cuma dengan baca buku kedokteran. Nggak bisa. Ya, harus dokter yang melakukan proses tindakan medisnya. Karena dokter yang tahu isi buku itu, tapi dokter juga yang melakukan analisa, yang melakukan penelitian, yang melakukan pemeriksaan, apakah di ronsen, apakah di USG, apakah di MRI gitu ya. Dilakukan pemeriksaan. Kadang-kadang kalau kita datang ke dokter kan kita ditimbang dulu berat badannya, diukur tensinya, ya kan, kemudian ditanya umurnya dan sebagainya, karena fakta itu harus dikaitkan, harus ada ini fakta data-datanya. Tidak bisa orang yang sakit semua dikasih obat sama semua, kasih madu semua, ya enggak. Ya faktanya apa dulu gitu kan. Nah, yang berhak untuk mengawinkan antara teori-teori kedokteran dengan realitas di tengah masyarakat itulah tindakan seorang dokter. Dia memeriksa, ya kan, dia menganalisa, lalu dia memberikan diagnosa gitu kan. Kemudian dia memberikan treatment, Anda kasih obat ini, pantang ini, apa dan sebagainya untuk pengobatan. Nah, fikih itu kayak yang dilakukan oleh seorang dokter gitu. Dan fikih itu bukanlah buku kedokteran. Nah, kalau masyarakat sakit, jangan dikirim kepada mereka buku kedokteran. Mereka nggak bisa baca dan mereka nggak paham juga. Dan bagi mereka nggak bisa praktekin juga. Yang bisa mempraktekkan adalah dokternya. Nah, fikih itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh dokter. Maka kalau tindakan kedokteran hanya boleh dilakukan oleh dokter. Fikih gitu juga. Tindakan mengeluarkan fatwa hukum hanya boleh dilakukan oleh pakar fikih. Dan orang biasa kayak kita yang bukan ahlinya itu dilarang dan haram untuk melakukan tindakan ijtihad. Gitu. Jangan terpana atau terbawa dengan omongan-omongan kosong yang mengatakan Quran itu mudah, tinggal dibaca aja dan tinggal dipraktekin. Itu keliru dan sesat menyesatkan. Enggak, Quran itu enggak mudah. Bahkan Nabi dan para sahabat pun perlu waktu lama untuk membedah, mempelajari Al-Quran di masanya. Dan karena itulah kenapa Quran harus turun selama 23 tahun. Karena jumlahnya banyak dan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran itu tidak terlalu mudah untuk bisa dipahami begitu saja bahkan oleh orang Arab sekalipun. Nggak mungkin sekarang kita yang bukan Arab dan nggak pernah tahu bagaimana ceritanya ayat Quran itu diturunkan, tiba-tiba kita bilang, ada kok ayatnya, langsung ditempel, langsung dicolok, langsung dipakai, itu sesat dan itu menyesatkan. Maka yang benar adalah harus pakai sebuah kaidah. Ya, kaidahnya adalah ilmu fikih. Sumbernya dari Al-Quran, sumbernya dari hadis, tapi ada kaidah untuk bisa mengolah Al-Quran dan hadis, kemudian hasilnya itulah yang dikatakan sebagai ilmu fikih. Baik, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Ini belum semua dibaca ya, tapi saya poin-poinnya tadi adalah seperti itu tadi semua. Ini masih ada beberapa poin lagi. Tapi saya akan kembalikan nih, mungkin tadi hostnya sudah datang atau belum nih. Saya kembalikan pada pimpinan acara, silakan. Baik Ustadz, terima kasih atas pemaparannya terkait bab yang pertama ini. Ya, apa mungkin untuk tanya jawab Ustadz? Ya, silakan. Ya,
Baik Ibu-Ibu, ya bagaimana setelah mendengar pemaparan Ustadz, udah nyambungkah antara tadi ya sebelum bertemu dengan Ustadz dengan setelah gitu ya? Ya mungkin silakan untuk eh, tanya jawab. Mungkin ada yang mau langsung bertanya pada Ustadz, dipersilahkan. Saya Ya, silakan. saya Nia dari Tasik, Bu Nia. Ini tadi kan Ustadz mengatakan bahwa Al-Quran itu kan 6 ribuan ya. Memang Ya. saya sudah, kemudian Ustadz tadi bilang juga sama dengan yang saya hitung, penasaran. Kan dulu waktu kecil itu Quran itu 6.666 gitu ya. Waktu kecil gitu kita sekolah sampai kemarin itu. Tapi saya kata Ustadznya itu harus dihitung. Kemarin beberapa tahun yang lalu saya menghitung memang 6236 itu jumlahnya dihitung tuh semuanya. Itu kalau yang mengatakan 6.666 itu berdasarkan apa ya Tad? Ya, baik. Ini pertanyaan bagus. Jadi gini Bu, sebenarnya dibilang 6666 itu bacanya jangan 6666, bukan begitu sebenarnya. Sumbernya ada banyak. Pertama ada dalam kitab kitab Imam Nawawi Al-Bantani ya. Imam Nawawi Al-Bantani. Dia adalah tokoh ulama besar yang ada di Mekah tapi asalnya dari Banten, dari Indonesia. Dalam kitabnya itu disebutkan jumlahnya 6666. Kemudian yang kedua dalam kitabnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau juga menuliskan 6666 gitu. Tapi sebenarnya itu bukan angka matematika yang dikatakan 6666, bukan. Tapi begini, ada 6 ribuan ayat bicara tentang apa? Ada 600-an ayat bicara tentang apa? Ada 60-an tema bicara tentang apa? Dan ada 6 bagian masalah bicara tentang apa. Jadi itu bukan jumlah ayat sebenarnya. Cuman disampaikannya seolah-olah itu jumlah ayat. Padahal itu jumlah tema gitu. Ada 6 ribuan, 600-an, 60-an, 6 apa gitu ya. Nah, jadi kalau yang benerannya tadi Ibu tadi sudah benar ketika mengatakan 6.236. Tapi sebenarnya ada banyak versinya ya, ada banyak versi, maksudnya yang kita tahu atau yang katakanlah yang kita sepakati sekarang itu yang itu 6.236. Tapi sebenarnya versinya cukup banyak karena ketika menentukan apakah ini adalah satu ayat atau 2 ayat atau 3 ayat, cara ngitungnya ternyata itu istihad gitu. Sehingga kalimatnya sama, cuman apakah itu 1 ayat apa 2 ayat. Saya kasih contoh nih, misalnya begini. Kalau kita baca Al-Fatihah di ayat yang terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 1 ayat. Tapi para ulama yang lain gitu ya mengatakan itu 2 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti itu ayat 6, diterusin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu baru ayat 7. Cuman mushaf yang kayak gitu nggak beredar di Indonesia. Beredarnya di negeri-negeri lain gitu. Nah, sehingga nanti ada yang mengatakan 6.237, 38, 39 dan seterusnya. Beda-beda tipis lah gitu sebenarnya. Tapi sekitar 6.200-nya sepakat. Cuman yang 36 apa 35 apa 33, nah itu yang ada beda-bedanya. Tapi isinya sama. Cuman ibaratnya Ibu kalau masak ayam, ayamnya sama, cuman mau dipotong 13 atau potong 12 atau potong 10 atau potong berapa. Nah gitu, itu bedanya di situ kira-kira gitu. Tempe juga gitu Bu, Ibu mau tempe yang rada tebelan apa tempe yang tipis yang bisa crispy ya gitu. Cara motongnya aja sih yang beda. Oke. Iya. Ya, syukran tadi. Ya, ada lagi? Ya. Baik, Ibu-ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, insya Allah siap ya Bu, gitu ya. Jadi kita akan mempelajari ilmu fikih
Gitu ya. Jadi ilmu fikih ini adalah ilmu yang fokus mencakup terhadap amaliyah-amaliyah yang diramu dari dalil yang terperinci. Salah satunya Al-Quran, Sunnah, gitu ya, dan lain-lain. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu? Ada teh, satu lagi. Ya, silakan. Ya, mangga. Ya, ini Ustaz, saya baca dari halaman 14 ya. Di sini dikatakan bahwa ada kadang apa yang dinilai sebagai sebuah kebiasaan di negeri Arab dipandang aneh oleh bangsa kita lantaran jurang perbedaan al-uf itu. Dan di sini kan tidak disebutkan contohnya. Contohnya apa kalau yang di Indonesia misalkan begini, tetapi di Arab itu sesuatu yang aib, itu contohnya gimana, Ustaz? Ya, ya memang gini, perbedaan latar belakang budaya itu kadang-kadang bikin kita confuse atau kita pusing. Kenapa? Karena kita kadang-kadang susah bedain mana Islamnya, mana Arabnya, ya kan? Kita pikir itulah Islam, ternyata bukan, itu Arab gitu. Nah, budaya di Arab ternyata beda dengan budaya di kita dan juga sebaliknya. Nih saya kasih contoh yang simple aja. Bu, kalau di Indonesia ya, Ibu dengan orang laki-laki tukang sayur dah, Bu, ya. Tukang sayur gitu ya. Nah, kan suka nih ngumpul, emak-emak lagi ngumpul di tukang sayur gitu. Nah, itu kan tukang sayur sama Ibu kan kenal tuh ya. Nah, mungkin Kang sayurnya juga kenal sama suami Ibu. Suatu hari tukang sayur ketemu sama suami Ibu di jalan. Karena kenal, bilang, "Pak, gimana kabar? Ibu di rumah sehat?" gitu. Itu ramah apa enggak, Bu? Tukang sayur nanyain kabar Ibu lewat suami Ibu. Gimana Pak kabarnya? Ibu di rumah sehat gitu. Itu Kang sayurnya ramah apa enggak, Bu? Ramah, ya kan? Nyapa nanyain Ibu gitu. Tapi kalau di Arab itu Kang sayur ditampol sama suami Ibu tuh. Apa lu nanya-nanya bini gua? Gitu. Jadi orang Arab tuh nggak boleh. Kita tuh nanya kabar istri orang tuh gimana. Misalnya saya punya temen nih ya, laki-laki gitu kan. Gimana kabar keluarga, sehat di rumah, istri sehat? Langsung saya ditampol, Bu, gitu. Digedik gitu loh ya. Kenapa lu nanya-nanya bini gua? Oh, mau selingkuh lu? Gitu. Jadi orang Arab tuh nggak boleh yang namanya nanya istilahnya keluarga tuh nggak boleh gitu, nggak boleh. Itu aib bagi mereka gitu kan, nggak boleh. Nah, kalau kita kebalikannya orang, saya pernah nih waktu tahun 91 saya pergi haji dulu, Bu. Itu kalau lagi orang lagi duduk nih di saf gitu ya, kita pengen ngelewatin, kan kalau kita di Indonesia kita sentuh istilahnya badannya, kita bilang permisi maaf gitu ya. Kalau dia enggak, ini kepala dipegang aja pala dua orang tuh, terus dia loncat gitu. Nah, numpang lewat sambil megang pala itu kalau di sini kita tampol tuh, Bu, orang, woi ini kepala dizakatin nih gitu, main pegang-pegang aja lo gitu. Nah, kalau orang Arab pegang pala itu hormat, Bu. Jadi Ibu pernah nggak megang pala mertua? Pernah nggak, Bu? Belum. Belum pernah. Iya, kalau Ibu mau jajalin besok dipecat jadi mantu tuh, gitu kan. Nah, tapi kalau orang Arab biasa megang pala mertua tuh biasa gitu. Iya. Nah, kalau di kita kan apa-apaan lo gitu. Nah, gitu. Nah, cuman kalau Ibu biasa gini kan, kalau kita negor temen gitu, kita nepok ninya nih, pundaknya ini, kita tepok pundaknya atau punggungnya kita tepok gitu. Kemana aja gitu kan, kita tepok tuh. Nah, itu kalau orang Arab marah tuh kalau tepok pundaknya, apalagi pinggangnya, marah dia begitu. Karena budayanya beda. Budayanya beda. Orang Arab tuh biasa mereka itu kalau ketemuan nih ya, ngobrolnya tuh ngobrol yang kalau ngomong tuh mesti keras. Jadi kalau cara kita gini, gimana kabar gitu, sehat gitu kan. Nah, kalau dia enggak, wow gitu. Makanya saya waktu kemarin
Iya, waktu kemarin umroh nih sama saudara saya, kebetulan saudara saya orang dari daerah pesisir, daerah pantai. Dia di kampungnya tuh kalau orang ngomong keras, ya namanya orang pesisir gitu ya. Di kampungnya tuh orang kalau ngomong teriak-teriak, biasa karena emang laut luas kali ya, biasa teriak gitu kan. Tapi begitu kita mendarat nih di Jeddah gitu ya, ternyata dia bilang kirain cuman orang kampung saya yang ngomongnya keras, ternyata di sini lebih keras lagi. Itu petugas tuh lagi ngobrol berdua, ngomongnya kayak orang berantem. Dia kan nanya, dia ngapain tuh? Saya bilang dia nanya anaknya udah sembuh belum? Karena katanya anaknya sakit. Nah kok nanyanya kayak gitu kayak orang ngajakin berantem? Emang begitu di sini orang Arab kalau ngomong kayak orang mau berantem gitu. Nah kita kan bawaannya jadi gimana sih tuh orang Arab? Nih Nabi Muhammad SAW itu pernah mengancam orang ya yang mau lewat di depan orang sholat bu. Kan nggak boleh kita lewat depan orang sholat bu ya. Kalau kita lihat nih ada orang mau lewat di depan orang sholat kan kita bilang, jangan lewat situ, lewat belakangnya aja gitu kan. Kalau Nabi nggak bilang begitu, ya kan? Kalau kamu lagi sholat dan ada orang mau lewat depan kamu, kata Nabi, dorong, suruh dorong gitu. Wah gitu aja pakai didorong. Dan kalau orang itu tetap mau lewat juga, kata Nabi, bunuh gitu loh. Hah? Cuman mau lewat doang sampai dibunuh gitu. Nah tapi itu bunyi hadisnya begitu, ya. Nah, itu bahasanya doang sebenarnya karena memang bahasa Arab itu boleh dibilang bahasanya tegas, lugas gitu kan sehingga kesannya jadi kayak mau apa-apa mau marah-marah mulu aja gitu kan. Nah, padahal emang begitulah bawaannya gitu. Nah, kalau kita yang ngomongnya baik-baik aja, kenapa harus marah-marah begitu sih? Tapi begitulah gaya khas orang Arab. Jadi budaya Arab itu kadang-kadang kita nggak bisa bedain itu budaya Arabnya apa itu Islamnya. Nah, itu dia yang agak susah. Maka kita kalau mau tahu Islamnya mana, Arabnya mana, kita sering rajin ketemu sama orang Arab, jadi tahu, oh itu mah Arabnya doang itu, Islamnya mah kagak, gitu kan. Nah, gitu. Jadi kita Arab maklum bu, gitu ya, Arab maklum ya kan. Harus tahu juga Arab itu maklum. orang Arab emang begitu modelnya. Kebetulan mereka tuh dititipin agama Islam. Nah, disampaikan ke kita tuh kadang-kadang bingung nih milah mana Islamnya mana Arabnya gitu ya yang susah tuh di situ kadang-kadang. Baik, ada lagi bu? Ustadz, saya mau bertanya Ustadz. Ya. Kan tadi ilmu fikih itu kan adalah istihad, gitu Ya. ya. Ya, sebetulnya kita itu tugasnya sebagai hamba Allah nih, apakah harus mengikuti satu istihad atau bagaimana Ustaz? Yang kan tadi sangat memungkinkan istihad satu berbeda dengan istihad yang lainnya gitu Ya. Ustaz. Ya. Nah, saya sendiri kan kalau bagi saya sendiri di Indonesia itu kan memang ya, dikenalnya sama mazhab Syafi'i gitu, tapi juga nggak ke situ semua gitu. Jadi saya sendiri tuh, nah dulu pandangan saya ketika mau belajar fikih, seri fikih kehidupan itu, apakah nanti akan diarahkan kepada satu istihad atau bagaimana gitu Ustaz? Nah ini pertanyaan bagus banget nih ya. Jadi pertama kenapa kita harus ngikutin ijtihadnya orang? Wah, ada bunyi tokek tuh. Rumahnya siapa tuh ada tokek? Apa di sini ya? Ada bunyi tokek. Nah, tuh ada tokek Sekolah kan. di sekolah ya. Enggak, kirain di rumah saya bunyi tokek nih. Oke. Udah berhenti tokeknya. Gini, istihad itu wajib ya, diistihadkan karena kalau nggak diistihadkan nggak mudah memahami Al-Quran. Tapi yang bisa melakukan istihad itu hanya orang tertentu. Nah, tadi kan sudah kasih contoh kayak dokter ya. Ketika dokter berpraktek, itu pada dasarnya dokter itu lagi istihad. Tapi istihad bukan sembarang istihad, gitu Bu ya. Ijtihad bukan sembarang istihad. Cakep, gitu loh bilang. Maksudnya begini, dokter itu ketika dia praktek, dia pakai ilmu. Dia ngamalin ilmu yang udah dia dalamin selama bertahun-tahun. Dan ilmunya juga nggak gampang. Nggak semua kita kalau daftar di fakultas kedokteran diterima gitu kan. Nah, jadi yang namanya ijtihad itu adalah praktek yang dilakukan oleh seorang dokter yang pakar. Kalau di kampung kita ada seorang dokter, ya kan, maka kita ikutin apa yang disarankan sama dokter, gitu kan. Cuman kalau di kampung kita dokter ada 12, nah kita boleh ikut dokter yang mana aja. Tapi begini, jangan sampai waktu periksa sama dokter yang A, giliran dikasih obat sama dokter yang B.
kalau dokter sih bagusnya yang entu aja, jangan gonta-ganti dokter mulu gitu kan. Lagian juga disesuaikan dengan bidangnya gitu. Nah, tapi kalau di satu tempat dokter cuman ada satu, ya kita nggak usah tukar-tukaran antara dokter dengan dukun, dengan tukang sembur gitu ya, dengan apa namanya dukun beranak gitu enggak. Kalau dokter dokter aja udah gitu, jangan yang lain-lain gitu. Nah, maksudnya gini, di kita di Indonesia kalau dibilang dokter atau ahli fikih, itu adanya cuma satu doang mazhabnya, yaitu Syafi'i doang. Kita nggak akan bisa menemukan mazhab yang lain di luar Syafi'i. Tidak tersedia, not available mazhab selain Syafi'i di Indonesia. Dan itu biasa di seluruh dunia, itu biasanya mazhab yang ada cuma satu di satu negara. Nggak jarang banget ada satu negara tuh punya 2 mazhab, 3 mazhab, 4 mazhab tuh enggak. Nah, yang biasanya adalah yang dominan satu mazhab aja. Saya kasih contoh misalnya kita Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, itu semua rata-rata cuma punya mazhab satu doang, yaitu Syafi'i. Kalau kita cari mazhab Hanafi, apa Maliki atau Hambali di Indonesia nggak akan nemu gitu. Saya nih mengkoleksi kitab-kitab fikih kan. Nah, kitab-kitab fikih yang dari 4 mazhab itu, ketika saya cari yang mazhabnya Syafi'i gampang, di Indonesia banyak yang jual gitu. Tapi begitu cari kitab fikih mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, di Indonesia nggak ada yang jual. Yang jual aja bingung gitu, Pak. Di sini kagak ada yang jual, Pak, kayak gitu. Bapak ke Mesir aja sono cari di Mesir baru ada gitu. Kenapa? Karena di sini nggak ada yang beli buku itu. Karena di sini nggak ada yang ngajar juga, nggak ada yang belajar juga. Jadi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk orang Indonesia pakai 4 mazhab, saya tertarik tuh untuk bertanya, lu tiba-tiba mazhabnya jadi banyak, lu ngaji sama siapa gitu? Atau jangan-jangan cuma denger-denger doang gitu kan? Nah, jadi berpegang pada satu mazhab tuh adalah sebuah eh, konsekuensi gitu. Ibu kebayang nggak dulu waktu zaman saya masih SD tuh Bu, yang namanya TV di rumah tuh Bu, TV cuma ada satu channel, TVRI gitu doang dah Bu, gitu kan. Makanya kita kalau di TVRI ada Dunia Dalam Berita, kita nonton tuh se-Indonesia semua nonton Dunia Dalam Berita sama gitu kan. Ketika TVRI cuma ada satu. Nah, kalau sekarang TV kan ada banyak gitu kan, ada RCTI, ada SCTV, ada macam-macam gitu kan. Nah, di dalam dunia fikih ya, mazhab itu di setiap negara tuh adanya cuma satu, yang siaran. Yang lain nggak ada, nggak ketangkep sinyalnya gitu. Nah, maka kalau dalam pandangan saya, seorang Muslim ketika dia sejak kecil belajar agama, otomatis dia pasti belajar fikih. Nggak mungkin dia belajar fikih tiba-tiba langsung 4. Nggak mungkin. Pasti dia hanya belajar satu doang. Dan yaitu fikih yang tersedia di negaranya. Nah, kalau misalnya negaranya adalah India atau Pakistan, wajar mereka tuh kalau belajar agama pasti pakai mazhab Hanafi. Karena yang siaran di sana cuma Hanafi doang. Mazhab di luar Hanafi itu nggak siaran. Begitu juga kalau di Maroko, di apa namanya di Afrika Utara ya, di Maghrib, di Tunisia, di Aljazair gitu. Yang ada cuma Maliki doang. Kalau di Saudi yang ada cuma Hambali doang gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah boleh nggak kita gonta-ganti mazhab? Boleh nggak kita pindah-pindah mazhab atau campur-campur mazhab? Pertanyaan saya gini, dia mau dicampur sama apaan gitu? Orang adanya cuma Syafi'i gitu. Kalau dibilang enggak ada mazhab Hanafi, pertanyaan saya balik lagi, emang pernah ngaji mazhab Hanafi? Emang pernah ngaji mazhab Maliki? Jangan-jangan cuman katanya-katanya doang gitu, tapi nggak belajar. Nah, kalau nggak belajar nggak boleh dipakai gitu. Harus belajar dulu baru boleh pakai. Saya kasih gambarannya kayak gini. Kayak kalau ibu pernah dengar ya, qori yang sudah belajar qiraah sab'ah, itu kadang-kadang kalau baca Quran suka aneh-aneh tuh. Dia baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala gitu kan ya. Kalau dia belajar ilmunya, dia baca kayak gitu boleh. Tapi kalau kita nggak belajar, tiba-tiba main Bismillahirrohmanirrohim gitu, nggak boleh itu. Ngarang itu namanya, ya kan? Nah, kalau belajar pakai, tapi kalau nggak belajar jangan pakai. Nah, pertanyaannya adalah di Indonesia, kapan ada orang Indonesia belajar mazhab Hanafi? Di mana? Pakai kitab apa? Siapa gurunya? Nggak bisa jawab pastinya. Nah, kalau emang nggak pernah belajar mazhab Hanafi, kenapa tiba-tiba dia pindah ke Hanafi?
jangan-jangan bukan Hanafi yang dia pakai itu, hasil ngarang sendiri aja gitu. Maka kalau dalam pandangan saya tidak mungkin orang bisa mencampur satu mazhab dengan mazhab yang lain. Kecuali dia udah belajar semua mazhab baru dia kecampur-campur. Tapi kalau dia taunya cuma satu mazhab doang, ngajinya satu mazhab, maka dia nggak ada alasan untuk pindah atau campur-campur dengan mazhab yang lain sebenarnya. Kecuali yang terjadi bukan pindah mazhab atau ganti mazhab, eh, ya dia ngarang-ngarang sendiri aja sebenarnya. Kalau ngarang mah banyak memang gitu. Ya tapi kalau mazhab yang 4 itu nggak mungkin bisa dilaksanakan kecuali dengan cara belajar. Nah kalau nggak belajar, berarti ngarang sebenarnya itu, gitu. Ya, saya izin bertanya, Ustaz, boleh? Silakan Bu. Ustaz, terima kasih atas waktunya. Ini saya terkait dengan pindah mazhab atau berganti mazhab itu kan waktu haji itu kan kita itu dikatakan sama pemimpin rombongan ya, karena waktu haji itu sulit kita itu untuk wudhu gitu loh, Ustaz. Nah terus kita jadinya ya udah menyapu di atas tangan itu ya, wudhunya tuh di atas tangan satu ya, dikasih semprot-semprotan gitu, terus menyapu di atas kaos kaki gitu kan. Nah terus ketika kita tanya gitu ya, terus jawabannya itu nggak apa-apa karena ini kondisinya darurat. Nah saya bingung saat ini sebenarnya berdasarkan mazhab apa kondisi darurat, atau ada juga mengatakan kalau udah di Arab Saudi ya udah kita berpindah mazhabnya gitu loh. Misalnya tuh kayak tawaf gitu tuh kan tadinya kita batal sentuhan, nah akhirnya karena rame penuh jadi nggak batal gitu. Nah itu gimana Ustaz menyikapi itu? Itu saja Ustaz, terima kasih. Ya. Ya masalahnya gini Bu, kalau pembimbing haji kan nggak belajar fikih Bu, dia belajar ngumpulin jamaah doang. Kalau fikihnya enggak gitu. Nah jadi sebenarnya memang harusnya sih ya sebelum haji atau umrah tuh ngaji fikih yang rada beneran dikit harusnya sih ya. Tapi kan nggak mungkin juga gitu. Jadi gini Bu, sebenarnya dalam mazhab Syafi'i ya untuk haji, untuk tawaf dan sebagainya itu sudah ada jawabannya dan nggak perlu pindah ke mazhab yang lain gitu sebenarnya. Cuman mungkin malah jadi karena dia taunya itu kan gini Bu, pasti kalau ada orang pindah mazhab pasti contohnya kalau haji gitu. Nah saya bilang ini semua hasil copy paste semua nih. Pasti ngomongin haji. Saya sekarang coba kita browse kita bedah nih satu-satu ya. Waktu orang haji, tadi kan Ibu bilang ya, disemprot gitu. Disemprot itu mazhab Syafi'i juga boleh nyemprot gitu. Karena intinya kan bukan wudhu pakai keran, bukan pakai ember, bukan pakai di kolam. Yang penting air itu terkena pada bagian-bagian tubuh yang harus kena. Disemprot itu mazhab Syafi'i banget, disemprot gitu ya. Semprot terus diratain. Kan yang namanya berwudhu itu kan imrarul ma'i gitu kan. Al-ghaslu itu adalah imrarul ma'i ya, wa ta'mimuhu fil jasadi, mengalirkan air dan meratakannya pada bagian tubuh yang harus diratakan. Jadi semprot itu mazhab Syafi'i sebenarnya gitu kan. Tapi kalau ini dia mengusap kaos kaki itu bukan mazhab Syafi'i dan bukan mazhab satupun gitu. Itu mazhab ngarang aja, pembimbingnya ngarang gitu. Karena gini, kalau Nabi itu bukan mengusap kaos kaki, mengusapnya sepatu yang diusap. Sepatunya itu tidak tembus air. Jadi Nabi sholatnya itu pakai sepatu, ya kan? Maka waktu wudhu sepatunya nggak dilepas, cuman diusap aja bagian atasnya. Ketika sholat ya sepatunya dipakai, gitu. Itu yang namanya bab al-mashu alal khuffain. Nah orang kita nggak lengkap itu belajarnya, udah dia comot sana, dia comot sini, dia comot sana, dia comot sini, nggak tahu nih judulnya apa, pokoknya comot aja lah gitu, bilang aja, ini kan darurat gitu ya. Nggak apa-apa sih Bu, kalau yang namanya darurat ya namanya juga darurat, apa boleh buat. Tapi kalau ditanya apakah ini pindah mazhab, enggak gitu, nggak harus pindah mazhab. Kenapa? Karena kalau dibilang pindah mazhab ya kan, kita harus belajar mazhab yang mau kita pindahin itu. Ya kan kayak apa gitu dalilnya dan sebagainya kita harus tahu ya. Nah tentang sentuhan kulit suami istri,
nggak apa-apa kok kalau kita suami istri nih ya mau tawaf bareng, bisa kok kita nggak saling membatalkan. Saya ini bermadzhab Syafi'i, istri saya bermadzhab Syafi'i. Waktu kita tawaf kita nggak saling sentuhan, gitu kan. Orang kita semua pada pakai baju kok, kecuali kita tawafnya telanjang bulat, baru sentuhan membatalkan. Kita kan tawaf tuh pakai baju ihram yang laki, yang perempuan kan pakai menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan tangan, gitu kan. Nah, cuman kita jangan gandengan tangan gini sama suami, ya kan, begini gitu, berduaan enggak, ya kan. Kalau pegangan, tapi ibu pegang tangannya suami, di mana tangannya tuh ketutup sama baju ihram, gitu kan sebenarnya. Terus kenapa harus pindah-pindah mazhab gitu? Nggak harus pindah mazhab. Bagaimana dengan berdesak-desakan? Iya, berdesak-desakan tuh katakanlah nih ya, saya nempel nih sama emak-emak gitu istilahnya. Tapi kan saya nggak telanjang bulat, tuh emak-emak juga nggak telanjang bulat, kan ada hail, ada lapisan. Nempel kalau nggak langsung kulit sama kulit, nggak ada masalah, ya kan? Yang jadi bikin batal kan kalau kulit sama kulit. Itu sebenarnya kan. Nah, saya sama istri saya kadang-kadang injek-injekan, tapi kan istri saya pakai apa itu namanya? Pakai kaos kaki. Ya walaupun saya nginjek dia nginjek saya, nggak kena juga sebenarnya, gitu kan. Jadi aman sebenarnya. Tapi anggaplah misalnya kita ketemu orang India kan Hanafi tuh. Nah mereka tuh emang nggak batal kalau sentuhan laki perempuan gitu ya. Oh jamaah nenek-nenek dari India tuh kadang-kadang suka kacau juga tuh. Mereka main seruduk-seruduk aja, mana dia nggak pakai kaos kaki lagi, karena dalam mazhab mereka mata kaki ke bawah tuh bukan aurat. Jadi mereka sholat, mereka tawaf tuh mata kakinya kelilingan itu, gitu kan. Nah kalau dia nginjak kita, nah itu dia yang jadi masalah tuh kan. Nah di situ nanti kalau kita ngomongin mazhab Syafi'i, ada loh kaul di kalangan mazhab Syafi'i yang mengatakan yang batal itu adalah yang menyentuh. Kalau yang terkena sentuh, apalagi dia sudah berusaha hati-hati, ternyata kena juga padahal dia sudah berhati-hati, maka secara darurat itu dimaafkan gitu ya. Sehingga nggak usah setiap nyentuh keluar wudhu, kagak selesai sampai imsak juga nggak selesai itu kan. Tapi begitu udah 7 putaran mau sholat sunnah, silakan berwudhu lagi gitu kan, karena yang tadi itu darurat. Nah sekarang wudhu lagi aja. Begitulah yang diajarkan dalam mazhab Syafi'i kalau belajarnya sampai selesai. Nah kalau belajarnya cuma selewar-seliwer doang, tiba-tiba dia bilang pindah mazhab gitu. Ngapain pindah mazhab gitu. Di kita tuh di mazhab Syafi'i sudah lengkap, nggak harus pindah juga gitu. Dan kalau pindah juga harus tahu apa konsekuensi dari di mazhab yang lain itu, gitu kan sebenarnya. Baik, ada lagi Bu, silakan. Boleh lagi Ustaz, satu lagi. Ya silakan. Saya izin bertanya Ustaz. Ya. Ya, halo. Ya, Bu Neti, gimana? Oh iya, baik. Nih, saya mau nanya, Ustaz. Misalnya dalam penentuan tanggal apa? Hari-hari besar, misalnya 1 Ramadan jatuhnya terus atau 1 Syawal atau itu kan kadang kayak kita di Indonesia ini kan berbeda-beda itu Ustaz. Itu saya mau tanya, apakah itu termasuk dalam apa juga dalam ilmu fikih ya? Apa bisa juga berubah mengikuti kayak gitu kan berubah berbeda-beda tiap ini daerah ini beda lagi. Itu gimana tuh Ustaz? Ya, ini pertanyaan bagus juga. Jadi gini, kalau perbedaan wilayah itu mengakibatkan perbedaan penetapan awal Ramadan, Syawal dan Idul Adha gitu ya. Itu sejak zaman sahabat sudah ada. Yaitu antara negeri Syam dengan Madinah itu kan terpaut jarak yang cukup jauh. Ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa di negeri Syam orang-orang tuh melihat hilal pada Kamis sore malam Jumat, lalu malam Jumat itu mereka sudah mulai taraweh bersama dengan khalifah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena memang kelihatan hilalnya. Cuman di Madinah di hari yang sama ketika mereka mencari hilal nggak kelihatan. Sehingga Sya'bannya digenapin baru mulai taraweh besok malamnya, malam Sabtu. Nah, tapi karena jarak jauh dan di zaman itu belum ada alat komunikasi, belum ada alat transportasi,
perbedaan itu sama sekali nggak ada pengaruhnya. Kecuali ketika ada seorang yang dari Syam di bulan Ramadan tuh dia pulang ke Madinah, baru dia kaget, loh di Syam tuh Jumat tuh mulain puasa, kenapa di sini hari Sabtu? Lalu dia bertanya kepada sahabat Nabi yang paling pinter, Abdullah bin Abbas. Lalu kata Abdullah bin Abbas, nggak apa-apa, setiap daerah boleh beda-beda, ya kan? Hakadza 'allamana Rasulullah. Begitulah Rasulullah mengajarkan pada kita. Tapi satu hal yang penting dicatat adalah antara negeri Syam dengan Madinah itu kalau jalan di zaman itu 2 minggu perjalanan. Ya 2 minggu perjalanan. Nah, yang di kita ini yang kacau nih, ya kan? Dia berbeda tapi dalam satu negara. Dia berbeda tapi dalam satu rumah tangga. Suaminya puasa Senin, bininya puasa Selasa. Nah, karena antara suami dan istri ngajinya beda-beda, yang satu ngaji ke sono, yang satu ngaji kemari gitu kan. Nah, itu akhirnya lebarannya jadi nggak sama. Dan itu yang sebenarnya nggak boleh terjadi. Kenapa? Karena gini, di zaman Nabi ya, kalau ada orang melihat hilal ya, mengaku melihat hilal, itu dia tidak boleh langsung ngumumin kepada masyarakat, tapi dia harus menghadap dulu kepada Rasulullah. Nah, nanti yang menentukan apakah ini puasa atau enggak, diterima apa enggak laporannya, itu Rasulullah. Jadi domainnya tuh domain Nabi, domain kepala negara. Kepala negara lah yang menentukan. Dan alhamdulillah sampai hari ini seluruh negeri Islam tuh melakukan kayak gitu. Jadi yang berhak mengumumkan puasa lebaran itu adalah kepala negaranya. Dan orang di negeri itu nggak ada yang berani ngelawan kalau udah kepala negara bilang A, terus dia bilang B, nggak ada. Akan diketawain, ketahuan begonya, ketahuan nggak benernya gitu. Misalnya saya kasih contoh ya. Di Saudi Arabia itu yang menentukan kapan Ramadan, kapan Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha itu ya raja gitu. Dan orang yang nggak suka sama raja tuh banyak. Bahkan yang istilahnya jadi teroris, jadi apa, yang mengkafir-kafirkan raja juga banyak di Saudi. Cuman kalau raja bilang besok wukuf, ya semua wukuf. Nggak ada yang bilang wukuf duluan nggak ada. Belum pernah dengar ada orang wukuf duluan. Akan diketawain, ketahuan begonya gitu kan. Padahal dia benci raja, padahal dia musuhnya raja, bahkan ya istilahnya pengen membunuh kerajaan gitu, pengen menjungkir balikan kerajaan. Tapi begitu raja bilang besok lebaran, ya dia lebaran gitu. Nah di Mesir juga gitu, di Mesir tuh ada kelompok-kelompok teroris yang membenci pemerintah tuh banyak di Mesir itu. Bahkan terorisnya atau katakanlah yang membencinya, orang-orang yang mengkudeta negara itu juga pernah berhasil mengkudeta dan menguasai negara itu, tapi direbut lagi, direbut lagi. Pokoknya ribut lah ya masalah kekuasaan. Tapi ada rule of the game yang disepakati. Siapapun yang jadi penguasa, kalau dia menentukan kapan lebaran puasa, maka siapapun yang ada di negeri itu ikut gitu. Nggak mentang-mentang musuh politik terus dia nggak mau ikut gitu. Itu di Saudi, itu di Mesir. Tapi di Indonesia semua itu nggak berlaku gitu. Negara dan seluruh umat Islam, semua ormas Islam kumpul nih. Mereka mengadakan sidang isbat gitu kan. Tetap aja dia nggak mau taat juga karena masing-masing ormas merasa punya hak untuk ngatur-ngatur gitu kan. Nah, itu yang terjadi cuma di Indonesia aja gitu. Seharusnya tidak boleh begitu. Siapapun, apalagi sudah kumpulan dari ormas Islam kumpul ya kan, itu namanya sidang isbat, itulah yang ditetapkan dan kita ikut harusnya gitu. Apapun yang terjadi, suka tidak suka ya mau nggak mau harus ikut gitu. Tapi di Indonesia memang begitu dari dulu modelnya. Kalau penguasanya dari kalangan NU, Muhammadiyah biasanya ogah ikut. Tapi nanti kalau penguasanya Menteri Agamanya dari Muhammadiyah, nah giliran NU yang ogah ikut gitu. Jadi dia pada baper gitu, pada main bawa-bawa masalah pribadi ke dalam masalah umat. Nah umatnya yang bingung gitu loh masalahnya. Kita mau lebaran ke rumah saudara, kita telepon dulu, ngomong-ngomong udah lebaran belum di situ? Belum, besok. Wah, kita di sini udah sholat Id nih gitu kan. Itu kacaunya di Indonesia tuh kayak gitu. Itu nggak terjadi di Saudi, nggak terjadi di Mesir, karena semua tahu bahwa yang menentukan tuh satu pihak aja, yaitu negara. Siapapun yang menguasai negara itu, itulah yang diikuti, gitu. Ya, baik Ibu-Ibu, Alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 21. Jadi tanya jawabnya dicukupkan ya. Ya, insya Allah kita bertemu lagi di pekan yang akan datang. Ya, berarti masih lanjut ya Ustaz?
Insya masih bab Allah. 1 ya minggu depan. Insya Allah. Ya, nah, cuman ya mulai buka-buka baca lagi bab yang kedua. Ya, jazakumullah khairan, dan terkhusus Ustadz jazakallah khairan yang hari ini membersamai kami, yang mudah-mudahan pembelajaran terkait dengan ilmu fikih itu yang memberikan pemahaman gitu ya Ustadz. Ya, mudah-mudahan kita semua dirizkikan paham gitu ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair Ustaz. Ustaz, semuanya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Mbak Vera? Udah keluar. Ya, baik Ibu-Ibu, kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.